Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat MS Project? Tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Sobat MS Project selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kelancaran rezeki ya. Untuk kali ini ya, seperti sebelumnya masih seputar menggambar ukiran ya, atau menggambar motif-motif ukir tradisional dari berbagai daerah. Kemarin sudah saya bagikan untuk cara menggambar motif seperti motif Jepara, motif Yogyakarta, motif Semarangan, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan sedikit membagikan ilmu tentang cara atau sejarah dari motif Surakarta. Nah, bagian-bagiannya itu apa saja, cara menggambarnya bagaimana, dari mulai awal sampai akhir. Simak baik-baik, jangan sampai kalian lewatkan ya, agar kalian bisa membuat sendiri gambarnya nanti ketika di rumah ataupun di tempat kerja kalian. Nah, motif Surakarta itu terbagi menjadi 5 bagian inti atau 5 bagian penting. Salah satunya yaitu 1, daun pokok ya, seperti ulir yang besar ya. Ini nanti saya akan menggambarkan 1 contoh daun pokok. Untuk dalam media kerja nanti daun pokok sendiri itu bisa dibuat berulang-ulang ya, berulang-ulang seperlunya kalian atau seperlu Sobat MS Project ketika membuat medianya nanti seukuran bagaimana. Nah, ini contoh dari daun pokok sendiri, bentuknya seperti ulir yang besar. Di situ nanti di sebelah bagian kanan, bagian kiri, bagian atasnya akan ditambahkan bagian-bagian penting atau bagian-bagian inti dari motif Surakarta sendiri. Salah satunya nanti ada yang dimaksud dengan sulur ya, sulur. Terus nanti ada ruas daun dan angkup yang ada di bagian daun pokok. Nah, tadi saya sudah memulai. Gambar pertama yang saya gambar tadi adalah kuncup bunga ya. Kuncup bunga termasuk dari bagian inti dari motif Surakarta ya. Saya jelaskan lagi, untuk motif Surakarta itu ada 5 bagian penting atau 5 bagian inti. 1, daun pokok. 2, kuncup bunga. 3, sulur. Sulur sendiri itu bentuknya seperti ulir namun bukan ulir, seperti angka 8. Kalau anak muda sekarang nyebutnya seperti spiral ya, seperti spiral. Nah, ini saya sudah gambarkan contoh dari sulur ya. Sulur itu mempercantik atau mempermanis ya, dari bentuk motif Surakarta sendiri. Nah, tadi sudah saya gambarkan kuncup bunga pada bagian kanan bawah, dan dilanjutkan dengan membuat daun ya. Ini daun biasa ya, di bagian bawah dari kuncup bunga saya buat ada 5. Untuk Sobat MS Project nanti bisa membuat sesuka atau seperlu kalian ya, tinggal menyesuaikan medianya saja ya. Nah, ini yang sedang saya gambar adalah ruas daun yang ada di bagian bawah. Nanti ini kemungkinan nanti akan saya buat 2 ruas daun ya sebagai penggambarannya. Nah, setelah gambar ruas daun tadi saya menggambar angkup ya, gambar angkup. Setelah ini ya, setelahnya saya gambarkan daun lagi, daun biasa. Jadi yang sudah saya gambarkan ada 4 bagian penting ya, yaitu sulur, angkup ya, kuncup bunga. Oh ya, sudah 5 berarti sudah 5 bagian yang sudah saya gambarkan. Nanti tinggal mengulangi lagi pada bagian-bagian yang masih kosong ya. Di sini daun pokok sudah bagian tengah, terus kuncup bunga sudah pada bagian kanan bawah, dan ruas daun ya, ruas daun tadi
Setelah ruas daun sudah saya gambarkan tentang angkup ya. Angkup bentuknya nelakup, seperti orang Jawa bilang itu nelakup pada daun pokok ya. Dan tadi juga sudah saya gambarkan sulur ya. Nah, sulur nanti kita ulangi lagi untuk menggambar sulur pada bagian atas. Nah, untuk sobat MS Project, cara menggambar ini walaupun kelihatannya agak susah ya, ini caranya sebenarnya mudah ya. Mudah, caranya bagaimana ya, cukup berlatih terus, membiasakan untuk melatih ketepatan tangan kalian dan untuk melatih keluasan dari tangan supaya gambar motif ukirnya tidak kaku. Karena kalau menggambar motifnya kaku, nanti kemungkinan kalau dalam proses pengukirannya juga hasilnya kaku. Karena semua dimulai dari desain gambar. Jika desain gambarnya sudah luas, nanti untuk hasil ukirannya juga akan luas. Namun jangan khawatir, untuk gambar ini kadang ada orang yang belum bisa gambar atau bahkan tidak bisa gambar, sudah belajar lama untuk mengukir tapi masih belum bisa mendesain gambar ya. Mungkin maaf karena tidak atau belum pernah belajar menggambar, mungkin hanya memakai mal yang sudah ada ya. Karena apa? Untuk kita sendiri itu lebih puas kalau bisa menggambar, mendesain sendiri ya. Ini saya gambarkan lagi kuncup bunga pada bagian kiri bawah dan disertai dengan daun ya, daun ulir ya, daun ulir itu motif tambahan atau bagian-bagian tambahan ya, agar kelihatan penuh dan kelihatan manis, jadi tidak terlalu kosong ya. Ini gambarnya sudah saya buat ya, mengikuti gambar pakem dari motif Surakarta sendiri ya. Motif Surakarta sendiri, bentuk ukiran daun motif Surakarta ini diambil dari relung daun pakis ya. Daun pakis yang menjalar bebas berirama, walaupun bebas tapi masih berirama, kelihatan enak kalau dipandang. Daun-daunnya berbentuk cembung dan cekung. Jadi daunnya itu nanti kalau ketika diukir nanti pakai alat ukir kol ya, dan yang cembung nanti pakai alat ukir penuku atau penguku ya, yang bentuknya seperti kuku manusia. Berarti dapat dimasukkan dalam kategori motif ukiran yang mempunyai bentuk stilasi daun campuran. Stilasi itu maksudnya bagaimana? Stilasi itu daun asli yang sudah dirubah ya. Dirubah misalnya gini, daun biasa, terus pada ujung daun itu nanti dikasih bentuk cembung, misalnya cembung biasa atau cembung yang berbentuk seperti ulir pada ujungnya ya. Tinggal sesuai dengan keinginan dan tidak meninggalkan pakem sendiri dari bentuk motif Surakarta ini ya. Campuran maksudnya adalah stilasi daun yang ada di motif Surakarta merupakan hasil perpaduan antara bentuk cekung dan cembung ya. Sudah saya jelaskan tadi, saya ulangi lagi ya. Corak motif Surakarta itu seolah-olah menggambarkan watak dan kepribadian si penciptanya. Nah, sampai segitunya ya. Jadi menggambarkan watak atau karakter. Di samping pengaruh yang ada di sekitarnya, hal ini terlihat pada keindahan dan keharmonisan tata cara Surakarta yang terkenal halus dan lemah gemulai ya. Seperti Pak Jokowi itu kan orang Jawa, khususnya orang Surakarta atau orang Solo, itu beliau kan kelihatannya lemah lembut namun tetap kelihatan bijaksana. Nah, untuk motif ini sendiri ini lemah lembut, kelihatan manis ya. Kalau dibuat untuk media pintu atau media angin-angin atau ventilasi juga bisa pakai motif ini, atau
digunakan untuk motif yang ada di depan juga bisa, terus pada mirror atau figura juga kelihatan manis ya. Karena ini saya pribadi memandang manis itu apa, karena ini ada sulurnya ya, kelihatan manis sulur ya, dan ditambahi oleh ruas daun dan juga angkup, jadi kelihatan lengkap ya, kelihatan lengkap ya. Sehingga ya, ini ukiran daun pada motif kelihatan indah, harmonis beserta simbol-simbol budaya yang menyertainya ya. Ini seperti menggambarkan simbol-simbol budaya pada daerah, khususnya daerah Surakarta ya, menggambarkan sekali ya. Karena banyaknya ornamen ya, karena banyaknya ornamen ya, rumah atau peralatan yang besar menggunakan kayu ya, sudah pasti ukiran menjadi salah satu yang bisa memperindah kayu tersebut ya. Kalau orang yang mencintai seni itu pasti ya, yang berjiwa seni ya, walaupun seni sendiri itu tidak harus seputar ukiran, namun untuk khususnya pecinta seni tradisional itu pasti suka kalau ada ukiran media yang diisi oleh ukiran-ukiran ya, seperti pada padepokan, pendopo atau tempat-tempat untuk bidang kesenian itu biasanya disertai dengan adanya motif-motif ukiran sendiri. Ciri khas ukiran Surakarta adalah ukiran yang sangat lembut tadi ya, dan harmonis. Penggunaan motif umumnya yaitu pakis atau tanaman pakis yang sulurnya dibiarkan mengalir secara alami. Untuk sobat MS Project sendiri, mungkin setelah menonton tayangan video berikut nanti bisa mencobanya sendiri di rumah ya, memakai pensil terlebih dahulu. Kira-kira ini saya menggunakan kertas F4, medianya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, untuk latihan atau sedikit membagikan ilmu kepada sobat MS Project semua untuk bisa mencoba sendiri di rumah ya, dengan meniru atau melihat tayangan video yang sudah saya buat ini ya. Nah, setelah gambar sketsa yang sudah kita buat sudah jadi, nah, kita lanjutkan untuk memperjelas gambarnya dengan menggunakan spidol ya. Alangkah baiknya kita spidol agar gambar kelihatan lebih jelas dan menarik ya. Sengaja saya bikin atau menggunakan spidol warna merah ya. Bila teman-teman dari sobat MS Project menemukan atau ingin bertanya ya, silahkan tanya pada kolom komentar ya, nanti pasti saya balas ya. Untuk kalian jika ingin kontak bisa DM di Instagram saya ya, atau nanti bisa lanjut via WA ya. Semoga ilmu yang saya bagikan walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, untuk menambah wawasan, kita saling berbagi ilmu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.